Benarkah Bandar RMKO sudah untung? Lalu, mungkin nggak sih sahamnya kegocap? Yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, pastikan kamu sudah subscribe YouTube Meja Saham. Setelah IPO, saham RMKO pernah dibawa naik sampai ke Rp560. Meskipun sekarang harga sahamnya sudah turun menjadi Rp418 atau turun sekitar 25,36% dari harga tertingginya. RMKO resmi listing di tanggal 31 Juli 2023 dengan nominal Rp100 dan IPO price-nya sebesar Rp450 dengan jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 250 juta saham dan target dana yang terkumpul dari IPO sebesar Rp112,5 miliar, di mana saat IPO kemarin yang menjadi underwriter-nya adalah Victoria Sekuritas dengan kode broker MI. Saham RMKO ini menduduki papan development ya, atau papan pengembangan. Jadi bukan papan akselerasi ya teman-teman. Yang pernah saya jelaskan sebelumnya, kalau untuk papan akselerasi itu sulit untuk menerapkan analisa bandar sudah untung atau belum. Harga wajar RMKO itu cuma Rp93,23 ya teman-teman. Jadi dengan harga saat ini Rp418 itu masih kemahalan. Dimana harga saham yang kemahalan biasanya kurang menarik bagi value investor. Karena kalau value investor biasanya suka dengan harga saham yang murah dan kinerja perusahaannya baik. Sesuai dengan peraturan OJK, untuk perusahaan yang target pendanaannya kurang dari 250 miliar, maka akan masuk ke dalam golongan penawaran 1. Ada hal yang perlu teman-teman tahu. Saat IPO kemarin, RMKO terjadi oversubscribe sebanyak 166,02 kali. Jadi memang peminatnya ini sangat banyak sekali ya teman-teman saat IPO kemarin. Dengan adanya oversubscribe sampai dengan 166 kali lebih, maka saham ini kemungkinan masuk ke penyesuaian 3, yaitu sebesar 25%, yang artinya dari target pendanaan sekitar 122 miliar, saat penjatahan kemarin didistribusikan sekitar 25%-nya. Berikut ini adalah data transaksi sejak listing di tanggal 31 Juli sampai dengan 25 Agustus 2023 di pasar reguler. Dari data ini, kita asumsikan beberapa broker yang kemungkinan digunakan oleh bandar. Yang pertama ada YU, IN, MI, di mana MI adalah underwriter-nya, lalu kemudian AO, TP, BB, SA, HD, dan juga RF. Dari target IPO sebesar 112 miliar, dana yang sudah terkumpul sekitar 137 miliaran. Artinya, terjadi selisih dari target sebesar 25 miliar. Ini targetnya udah kelebihan ya, berarti bisa diasumsikan bahwa bandarnya sudah untung. Dan jika kita persentasekan, total dana yang terkumpul sebesar 122% ya teman-teman. Berarti, bandarnya ini untungnya sekitar 22%-an. Lalu apakah sahamnya akan turun ke gocap? Belajar dari kasus yang sudah-sudah, kemungkinan itu ada ya teman-teman, karena bandarnya sudah untung. Apalagi kalau kita lihat data dari net buy, di sini belum terlihat net buy yang cukup masif. Jadi ada kemungkinan memang dibiarkan harga sahamnya turun. Tapi jika di kemudian hari terjadi net buy yang cukup masif, boleh jadi memang ada bandar yang nampung supaya sahamnya nggak turun ke gocap. Jadi kalau teman-teman mau masuk lagi ke saham ini, ada baiknya dianalisa dengan baik. Apakah ada tanda-tanda akan dibawa naik lagi, atau memang sengaja dibiarkan turun dulu. Untuk saya sendiri, pada saham yang bandarnya sudah untung seperti ini, biasanya saya kurang tertarik ya teman-teman. Dan saya lebih memilih cari saham lain yang jauh lebih menarik. Jika kamu punya opini ataupun saran dan masukan, silahkan tulis yang sopan di kolom komentar. Dan bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.